Semua orang Kristen akan mengatakan bahwa Yesus disunat. Yesus disunat atau tidak? Apakah kamu disunat? Apa gunanya sunat? Tapi maling semua, koruptor semua, penipu semua, penjahat semua. Itu bukan sunat. Jadi kalau sunat fisik seperti itu nggak ada gunanya di dalam kehidupan, ngapain disunat? Alhamdulillah, hari ini kami akan mengantar Mas Stefan ya Mas ya? Iya Mas. Untuk melaksanakan sunat. Gimana Mas tanggapannya ini? Ya deg-degan aja sih. Deg-degan? Gak apa-apa Mas, rasanya tuh kayak digigit semut aja kok. Jadi aman, santai aja. Paling kerasa pas disuntikan biusnya aja sih Mas. Oh. Karena kan belum pernah. Pernah diceritain kayak nanti digigit harimau gitu kan. Dulu emang paling cuma ditakut-takutin doang Mas. Tapi udah siap ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kembali kita tampilkan lawak-lawak dari Saifuddin Ibrahim yang membahas tentang sunat. Yesus disunat, kenapa umat Kristen tidak disunat? Ikut ajaran siapa? Oke, mari kita simak videonya. Apakah Yesus itu disunat? Lalu orang Kristen itu bilang Yesus nggak disunat. Semua orang Kristen akan mengatakan bahwa Yesus disunat. Ya biasa kalau orang Kristen ditanyakan, nggak hafal ayatnya, Yesus disunat atau tidak. Di Lukas 2:21, pada hari yang ke-8 ia disunat dan diberi nama Yesus. Yesus dibaptis atau disunat? Kenapa kamu nggak sunat? Nggak usah takut, bukan di batangnya, cuma di ujung. Apakah kamu disunat? Oke, disunat. Apa gunanya sunat? Tapi maling semua, koruptor semua, penipu semua, penjahat semua. Memang itu sunat? Itu bukan sunat. Jadi kalau sunat fisik seperti itu nggak ada gunanya di dalam kehidupan, ngapain disunat? Sudah berhenti perusakan gereja, kan masih disunat nggak otaknya itu? Hati inilah yang disunat, yang lebih penting, bukan tipu-tipu. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Yesus disunat, kenapa Kristen tidak disunat? Itulah tadi jawaban dari Saifuddin Ibrahim yang kita tahu pasti akan ngeles ngalor ngidul kemana-mana nggak jelas. Yesus sunat, kenapa Kristen tidak sunat? Ikut ajaran siapa? Yesus ternyata disunat. Khitan atau sunat merupakan fitrah manusia untuk membersihkan dirinya dari najis dan menjaga kesehatan. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, khitan telah disyariatkan, bahkan Yesus pun melakukannya. Anehnya banyak sekali orang Kristen yang tidak melakukan. Meskipun dalam perkembangannya banyak juga orang-orang yang bersunat setelah diketahui manfaat dari sunat tersebut. Inilah bukti bahwa ternyata Yesus juga disunat. Lukas 2 nomor 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus disunat karena mengikuti perintah Tuhannya pada Kejadian 17 melalui Nabi Ibrahim. Semua orang yang mengakui umat Nabi Muhammad SAW dan beragama Islam pasti disunat karena mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi umat Kristen tidak menjadikan sunat tersebut sebagai suatu ketetapan atau keharusan. Padahal menurut Bible sendiri sunat itu wajib hukumnya. Coba perhatikan bagaimana asal mula perintah bersunat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Ibrahim di dalam Bible, di dalam Kejadian 17 nomor 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang.
perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Selanjutnya, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah sahabat, dari ayat tersebut sangatlah jelas bahwa khitan atau sunat itu wajib hukumnya, karena bagi yang tidak bersunat ancamannya dihukum mati. Sebagian besar umat Kristen mengatakan bahwa dengan kedatangannya ke dunia ini, Yesus maksudnya telah meniadakan sunat daging seperti apa yang dikatakan oleh si Saifuddin Ibrahim tadi, dan telah menggantikannya atau memperbaharui dengan ajaran sunat hati. Padahal jelas sekali bahwa sunat hati itu pun bukan ajaran Yesus dalam perjanjian baru, tetapi ajaran Nabi Musa dalam perjanjian lama. Kita tengok ayatnya di Ulangan 10 nomor 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ini membuktikan bahwa sunat daging yang juga sunat hati adalah dua perintah yang berbeda, bukan saling menggantikan satu sama lain, dan sama-sama sudah ada dan diajarkan dalam kitab perjanjian lama jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Saking pentingnya sunat ini, Allah mengancam bagi siapapun yang tidak mentaati peraturannya dengan hukuman mati. Tetapi anehnya justru umat Kristen tidak menggubrisnya, bahkan tidak memperhitungkannya sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk melakukannya. Tetapi ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa sunat itu hanya tradisi umat Yahudi saja. Itu merupakan alasan yang dicari-cari sekedar untuk membenarkan kesalahan. Tradisi itu adalah suatu perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dalilnya, karena dianggap baik, kemudian dilestarikan, kemudian dipelihara. Tetapi kalau sunat bukan tradisi, sebab dalilnya sangat jelas. Dalilnya ada. Bible mengatakan bahwa bukan Yahudi juga harus disunat. Coba kita tengok ini di Kisah Para Rasul 15 nomor 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Coba kita renungkan betapa beratnya ancaman Allah di dalam Bible bagi orang-orang yang tidak melaksanakan atau melanggar hukum sunat. Tidak tanggung-tanggung. Bagi yang melanggarnya diancam oleh Allah dengan hukuman mati. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kejadian 17 nomor 14. Semua umat Islam disunat. Ketika Kristen ditanya, Yesus sunat, kenapa kamu tidak sunat? Pasti jawabannya akan ngeles dan muter-muter seperti gasing, seperti Saifuddin Ibrahim tadi ya. Dan kita telah tahu bersama Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang murtadin yang dulu ketika masih beragama Islam dia pasti disunat, dan ketika dia masuk Kristen, bagaimanakah hukumnya? Apakah sunat dari Saifuddin Ibrahim itu diterima di dalam kekristenan? Ada tertulis di dalam Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, ayat ini sangat cocok untuk si Saifuddin Ibrahim. Ketika dia dulu beragama Islam disunat, setelah masuk Kristen, ternyata Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi selama ini kita dengarkan si Saifuddin Ibrahim koar-koar ya, slogannya tiada hari tanpa mewartakan Injil. Padahal menurut ayat ini si Saifuddin Ibrahim itu ya tidak berguna, Kristus tidak berguna sama sekali bagimu.
Nah, lantas pertanyaannya, kemanakah Saifuddin Ibrahim akan mencari kulupnya untuk disambung kembali? Nah, silahkan sahabat-sahabat jika punya jawaban kasih solusi kepada si Saifuddin Ibrahim.